Ziza, selamat datang di Ziza Main Game. Hai Besti, waktunya apa hari ini? Waktunya Ziza Main Game. Di video kali ini aku akan memainkan sebuah game yang bisa memberikan kita pengalaman menjadi seorang pejabat di suatu daerah. Mungkin ya, kalau negara sih kayaknya enggak. Nah, game yang berjudul Teo Town ini akan memberikan kita semacam, ya tadi tahu sendiri kan, pengalaman sebagai wali kota, dan kita akan diberikan sebuah pemukiman terisolasi yang hanya sepetak ini. Oke, kita akan membukanya seperti ini, tutorial dan main. Penasaran nih, apakah aku mampu menjadi seorang wali kota? Oke, di sini ada penyambutan dari sang developer. Selamat datang di Teo Town. Kami akan mulai dengan tutorial untuk mengajarimu dasar-dasar tentang bagaimana membangun kotamu. Ya, sesuai dengan realita di mana seorang pejabat itu memang harus memiliki ilmu atau pengetahuan bagaimana caranya membangun tata kota dan juga tata aturan masyarakat. Oke, dan kita emang harus mengikuti tutorialnya. Mari kita mulai membangun kota. Kita nyatakan zona perumahan. Di sini ada icon bergambar palu dan aku bisa mengetuknya. Oke, zona perumahan berwarna hijau. Nah, di sini kita diberikan area untuk membuat zona perumahan. Sip, 2400 melayang. Kelilingi dengan jalan agar penduduk yang tidak berada di jalan utama memiliki akses jalan. Oke, siap. Kita kelilingi dengan jalan. Di sini ada icon jalan dan kita bangun jalan tanah dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini sesuai dengan instruksinya, yaitu mengelilingi. Tunggu dulu. Biarkan penduduk membangun rumah mereka di zona yang diberikan. Siap. Kita akan menunggu. Ups. Sepertinya pendudukmu memerlukan listrik. Of course, tentu saja listrik itu adalah bagian terpenting dalam suatu lingkungan. Kebutuhan yang paling penting mungkin bisa dibilang setara dengan kebutuhan air. Oke, kita bangun PLTS di wilayah ini. Gak bisa dipindahin ya, karena ini memang sesuai instruksinya. Kita juga bangun kabel dari sini sampai ke sini. Sepertinya wali kota kita memerlukan air. Nah, kan air juga sama pentingnya kayak listrik, karena itu sebagai penunjang kehidupan yang paling penting. Oke, kita bangun menara air di sini. Bangun pipa air untuk mengalirkan air ke bangunan kotamu. Siap, kita akan mengaliri air dengan pipa rucika, mengalir sampai ke ujung. Dan di sini juga kita akan alirkan ke sini. Kerja bagus katanya. Wali kota, kita memerlukan lapangan pekerjaan. Oke, sekarang kita harus melihat statistik dari apa ini. Di sini kamu bisa melihat permintaan. Oh, ini statistik permintaan pembangunan. Kalau misalkan di atas garis, berarti mereka meminta untuk dibangunkan. Kalau di bawah garis, berarti mereka tidak mau. Untuk setiap zona, ada 3 level kekayaan. Miskin, menengah, dan kaya. Ya, sama kayak realita ya. Miskin, menengah, dan kaya. Orang kaya membayar lebih banyak pajak. Oh, seperti itu ya. Ternyata orang kaya lebih banyak membayar pajak. Kalau di instruksi ini sih. Oke, sekarang kita lihat ke zona komersial. Katanya harus dibangun dari sini sampai ke sini. Dan juga zona industri agar kita memproduksi barang yang bisa dijual di zona komersial. Ini namanya perputaran ekonomi di suatu lingkungan ya. Oke, sekarang kita akan bangun beberapa taman. Katanya orang-orang menyukai sebuah taman. Siap, kita akan bangun sebuah taman. Taman kecil. Pohonnya kekecilan ya. Kayaknya kalau dipakai buat kita meneduh dari hujan, kayaknya bakalan nggak bisa. Kita kesini. Ini bukan. Oh, ini taman bunga. Beneran nih? Apa nih? Gak kelihatan sih.
Ini cuman perempatan jalan gitu. Ini apa lagi? Ini kayaknya cuma sekedar bangunan-bangunan. Oke, kita lihat yang lain. Ini kolam. Ini pohonnya masih kecil juga. Ini kecil banget. Ini patung. Ini lampu. Ini pohon. Ini pohon lagi. Ini pohon. Ini pohon. Nah, pohon besar kayak gini nih yang cocok untuk dibangun di sebuah taman. Selain rindang, bikin teduh, dan juga untuk lingkungan mungkin akan lebih membuat udara kita bersih dan bisa menahan air supaya tidak banjir, ya kan, pohon kayak gini tuh. Oke, kita bangun di sini. Kamu akan melihat, musiknya enak. Kamu akan melihat bahwa kita memiliki banyak konten. Ambil waktu untuk menjelajahinya semua. Setelah itu kamu mungkin sudah siap untuk mengunjungi toko plugin kami untuk membuka ribuan konten tambahan. Untuk tutorial lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Teotown dan Discord. Untuk sekarang, selamat bersenang-senang. Jadi kita harus bersenang-senang sebagai wali kota. Apakah memang benar menjadi seorang pejabat itu bersenang-senang? Kita lihat nih, apakah aku yang cantik dan gemoy ini bisa menjadi wali kota yang baik untuk masyarakat. Sepertinya komersial kita yang ini gak dibangun karena gak ada akses jalan ya. Bagaimana kalau kita bangun aja jalan di daerah itu ya, daripada nantinya kita buang-buang uang cuman buat bangun yang lain terus sama-sama kopong gitu kan katanya kopong banget itu, gak enak dilihat. Di sini juga area industri belum terbangun sepenuhnya. Aku mau bangun jalan juga yang mengelilingi area industri kita. Sip, setelah ini tadi kita harus melihat statistik yang ada di sini. Semuanya masih meminta, tapi dalam skala kecil nih kayaknya. Oke, mungkin aku harus membangun kembali area pemukiman ya, karena kalau area industri itu ada di atas garis karena yang di sana belum terbangun gitu kan. Lihat tuh, masih lapak aja, belum terbangun. Oh, ini juga sama. Ya udah deh, katanya muka patung, aku memuka patung. Patung apa? Apa gunanya patung ini? Apakah ada kegunaannya untuk masyarakat atau sekedar untuk gengsi? Kayaknya nggak dulu deh. Aku mau nantinya kalau membuat semacam icon atau apapun itu setelah masyarakat aku merasakan kesejahteraannya karena di bawah kepemimpinan aku ya. Sekarang mungkin aku akan membangun kembali area perumahan atau zona perumahan kita di sini. Nah, mungkin akan lebih baik kalau kita bangun zona perumahan kita di sini. Aku akan buat template aja 4x6. Nah, seperti ini, dan kita akan bangun jalan yang mengitari perumahan kita sesuai dengan instruksi awal ya, sesuai dengan tutorial awal. Musiknya enak. Nah, area industri kita sudah mulai tercipta dan kita bisa lihat di sini. Sepertinya penghasil polusi yang cukup mempengaruhi udara ya. Kalau misalkan emang batasnya itu tinggi, maka keadaan udara yang terhirup itu bisa dalam bahaya untuk tubuh kita. Ada bangunan yang tidak memiliki air. Kita bisa menambah lagi pipa rucika kita mungkin, atau menambah pompanya. Aku nggak tahu nih, tapi kalau misalkan kita menambah pipanya akan disebut apa? Nah, pipa rucika mengalir sampai jauh. Kok masih?
Sebentar. Oh, cuman sebalok. Cuman satu blok itu. Tapi ya namanya juga kita harus menciptakan kesetaraan ya. Kalau satu kebagian ya semua harus kebagian, ya itulah intinya. Sebagai pemimpin kita harus adil dong sama semua masyarakat kita. Di sini kita bisa lihat statistiknya berubah. Zona perumahan mulai berkurang permintaannya dan sekarang komersial mulai bertambah. Mungkin aku akan bangun area komersial di sebelah ini. Oke. Area komersial enggak, jangan di sini. Disamain aja 4x4 petak ya. Kita hampir kehabisan listrik, bangun lebih banyak pembangkit listrik. Apa nih? Pemukiman terisolasi level 0. Tingkat baru. Selamat, kotamu mencapai tingkat baru. Setiap tingkat membuka bangunan-bangunan baru dan kamu akan mendapatkan penghargaan. Weh, asik. Sebagai wali kota apa namanya tuh? Wali kota di game, aku merasa senang ya karena bisa mendapatkan penghargaan. Berarti pembangunan kota kita maju ya, berkembang. Oke, dusun kecil mendapatkan 1000, ada puskesmas, trotoar, dan juga TPA. Oke lah ya. Oh, ya sebentar. Kita harus membangun dulu. Kenapa ke jalan lagi? Kita harus membangun dulu pipa untuk ini. Karena ya industri itu emang membutuhkan banyak banget pipa ya. Kenapa di sini lagi? Sebentar. Mungkin dari sini ke sini. Nah, sini listrik ya. Tadi tuh listrik. Ada namanya PLTB. Bagaimana kalau kita coba membangun PLTB di wilayah ini? Nah, di sini aja deh. Ih, mahal loh. Uang kita berkurangnya cukup banyak. Ya ampun. Tapi nggak apa-apa deh. Gak apa-apa lah. Iya, tunggu sebentar ya, Nanti. Iya, nanti dulu ya. Berarti memang kapasitasnya yang kurang gitu kan. Ya, sabar, masih dibangun, oke. Cukup lama juga. Gak kayak tutorial cepet-cepet tuh jadi bangunannya. Sekarang apa nih yang menjadi permintaan tertinggi? Tetap perumahan. Mereka benar-benar grow up, bertumbuh. Mungkin karena ada yang nikah, terus punya anak, terus mereka tuh pengen punya rumah baru. Oke. Kita tidak boleh menunjukkan bahwa kota kita ini kismin ya. Kita harus tunjukkan bahwa kota ini adalah kota kaya. Dan perumahan kita akan dibangun template 4x6. Lalu kita bangun lagi jalan tanah mengelilingi kampung ini. Kampung atau perumahan ya, sama aja lah ya. Setelah aku membangun perumahan di komplek atau klaster yang ketiga di sini. Oh, kenapa ini? Listriknya kurang? Listrik kurang juga? Oh iya, masih kurang loh. Sebentar ya. Ini pembangunannya masih belum selesai. Nah, udah. Jangan lagi protes ya. Oke, wilayah industri. Wilayah industri ternyata ingin grow up juga. Sama seperti ini ya, template 4x4. Oke, dan aku akan bangun jalanan juga
untuk menumbuhkan semua area industri tidak kopong ya. Ada bangunan yang tidak memiliki air. Sebentar, aku akan hubungi dinas perairan dan akan mengaliri pipa rucikannya sampai ke tempat Anda. Sini kita alirkan menuju ke sini. Nah, sudah kan? Sudah teraliri kan? Masih tidak ada air. Sebentar. Segini doang, ya ampun. Sebentar. Kayaknya juga terhubung deh. Nah, udah jangan marah dong. Lah, masa marah-marah kayak gitu. Ya, tahu kan kalian butuh air, oke? Oh, tadi tuh kan kita bisa lihat di sini nih yang baru-baru. Kesehatan, puskesmas. The important thing in the civilization ya. Kita akan bangun puskesmas di sekitar ini. Oke. Nah, tadi juga aku melihat yang lain. Oh, ada juga yang butuh air lagi. Sebentar ya. Nah, di sini pipanya kita bangun dari area ini sampai ke area ini. Nah, udah jangan banyak protes, malah marah-marah. Harusnya terima kasih dong, bukannya berengut kayak gitu. Oke, sekarang kita buka bagian damkar dan kita akan bangun pos damkar. Di dekat puskesmas aja lah ya. Oke. Aku juga mau bangun area-area yang di sini tuh ada bertuliskan new. Agama, gereja kecil, masjid kecil. Dalam lingkungan bermasyarakat itu bukan hanya ilmu akademik yang dibutuhin, tapi juga aturan-aturan yang sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Ya kan? Bener kan? Aku mau bangun masjid kecil dulu di area ini sepertinya. Nah, kalau di sini kita bangun masjid di area dalam perumahan aja deh. Nah, sini aja ya. Tapi nanti pemukimannya bakalan terisolasi dong. Kalau di sini ya udah di sini aja ya. Tapi nggak kebagian yang lain. Kalau di sini gimana ya? Pusing juga nih kalau kayak gini. Kalau yang segini kok dampaknya cuma sedikit. Kalau ke sini, ya udah kepencet lagi. Oke lah, kita bangun aja gereja biar adil. Kita bangun gereja di sekitar wilayah dekat taman. Oke. Nah, sama kan adil juga? Siap. Nah, adil ya? Masjid ada, gereja ada. Dan di sini kita bisa lihat statistik lagi, ternyata area perumahan masih nomor 1 ya, mereka tuh best seller banget. Area industrial juga, mereka masih membangun ya. Dan ternyata sekarang statistiknya tiba-tiba berubah. Area perumahan semakin gacor. Sepertinya kalau aku bangun pemadam kebakaran dekat dengan industrial, ya kan aku melihat bahwa daerah industri itu berpotensi paling besar dalam kebakaran gitu ya. Sebentar dulu.
kayaknya daerah ini tuh terlalu padat mobil-mobil gitu ya. Ini jalan tanah nih. Kelihatannya tuh kayak bener-bener suasana di perkampungan biasa gitu. Aku mau suasana seperti perkotaan. Mungkin kita pakai jalan aspal ya. Dari sini sampai ke sini. Dari sini kita sampai ke sini. Dari sini kita sampai ke sini. Di sini terlihat padat banget. Mungkin aku bisa ubah ini juga. Tempat komersial kita itu nanti ya. Tempat komersial kita itu jalanannya harus sedikit premium ya. Nah, dan di sini menurut aku tuh kayak cocoknya tuh apa ya? Kalau misalkan nih kita lihat trotoar menghubungkan bangunan-bangunan dekat yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki. Kalau kita bangun trotoar, supaya agak macet ya. Ya udah kita bangun trotoar aja. Tapi kita akan mengorbankan mungkin ya kenapa gak dari awal aja kita bikin trotoar gitu ya. Itu trotoarnya munculnya tuh itu si trotoar tuh munculnya pas level ke 1 gitu kan. Pas masih level 0 tuh gak muncul, dan kita naik ke level 1 itu harus membuat banyak pemukiman ya. Ya mungkin kita bisa buat area-area perumahan yang ada trotoarnya sekaligus jalannya mungkin di wilayah yang lain. Ini kesel juga ya. Oke. Kita lihat lagi statistik kita. Area industri sudah biasa aja ya. Apalagi komersial udah gak mau dibangun lagi. Dan area perumahan juga sedikit permintaannya. Area industri juga jangan tanah kayak gini lah ya. Maksudnya jangan jalan tanah kayak gini ya, ganti pakai jalan aspal lah ya. Sip, kita kesini, kita kesini, kita kesini. Oke. Wih, bagus banget. Dan di sini permintaan membangun kembali area atau zona perumahan ini meningkat lagi karena pembangunan industri kita yang semakin berkembang dan juga pembangunan komersial kita juga yang semakin berkembang. Nah, di sini aku akan membuat area pemukiman yang agak berbeda ya. Tadi kan ada di sana tuh katanya kalau trotoar itu untuk menghubungkan orang yang sering jalan kaki gitu ya. Kalau misalkan kita buat trotoar di kawasan dekat ini, nah sini nih. Dan seingat aku tuh ya, kalau misalkan kita bangun sekolah, ini aja harus seperti dilingkari oleh perumahan. Berarti bangun sekolah, bangun yang lain juga sama ya. Kita akan coba buat trotoar dari sini menuju ke area 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan samakan mungkin 6. Nah, sini kita akan membangun jalan aspal. Dan di sini kita akan membangun area trotoar lagi. Nah, kayak gini kan? Bener kan? Jadi sama kayak di jalanan-jalanan orang-orang yang mereka tuh taat banget lalu lintas gitu kan. Oke, kita akan membangun zona perumahan di area ini. Sama ya, seperti ini kita akan bangun 4 kali 6. Oke. Oh,
Kok gitu sih? Kok gitu sih? Oh iya ya. Jangan aneh banget. Gak mau deh. Bentar. Dulu aku. Dulu ya. Ini area trotoar dong. Iya, udah jangan protes. Bentar. Nah. Tuh. Kayak gitu. Kita juga bangun lagi jalan aspal dari sini mungkin ke sini. Dan dari sini kita akan ke mungkin karena aku akan membuat areanya seperti itu lagi. Sampai sini dulu aja. Sip. Oh, gak ada air. Kita akan bangun pipa mengalirkan air sampai jauh, ya kan? Ternyata tugas kita itu bukan cuma memikirkan pembangunan huniannya aja, tapi kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti air, listrik, dan juga mata pencaharian mereka harus dipikirkan matang-matang dan ya sesuai dengan ilmu ya, karena memang ternyata nggak sembarangan orang bisa menjadi pejabat yang memang harus sesuai dengan ilmunya gitu kan. Wah, mereka bertumbuh dan berkembang terus grow up ya. Ini asalnya bangunan-bangunan kecil dan sekarang jadi bangunan-bangunan yang besar loh, bangunan-bangunan yang tinggi loh. Wah, bener sih, bangga banget sama diri sendiri ya, karena aku sekarang ya merasa bisa memberikan, atau maksudnya tuh mendapatkan ilmu gitu dari game ini tuh. Kita perbesar ya. Ih, lucu banget orang-orangnya tuh. Lihat nih, mereka pada jalan-jalan. Wow. Tapi ini ada trotoar. Terus apa yang kita bangun trotoar di sini? Buat apa coba? Ya udah deh. Kita buat kayak yang lain aja lah. Bingung juga nih. Kita buat kayak yang lain aja. Hapus. Kasihan juga ya yang lagi jalan kaki. Aku nggak tega liatnya sama yang jalan kaki tuh. Banyak loh orang-orang yang ternyata suka jalan kaki. Bagus sih, sehat-sehat. Ya udah nggak jadi deh, kayak gitu aja lah. Lucu-lucu banget mereka. Bisa nggak sih nih grafiknya diubah? Aku merasa kayak itu bergerigi gitu. Gimana ya? Kesannya tuh kayak gerinjil-gerinjil gitu kan. Bisa nggak sih di sini ada nggak ya? Nah ini nih, nggak terlalu bergerinjil-gerinjil. Bagus nih. Area perumahan kita semakin banyak yang grow up ya. Mereka tumbuh dan berkembang menjadi bangunan-bangunan yang tinggi, menjadi dari rumah biasa menjadi rusun, setelah rusun menjadi apartemen. Nah nih sini nih, lihat kita nih, ini nih, ini kayak kontrakan. Kalau ini nih kayak kosan ini nih, kayak kosan yang biasa kita lihat kalau deket-deket perkampusan gitu ya, deket Telkom University nih kayak gini. Kalau
Ini juga sama. Apa nih? Akhirnya kita naik level lagi ke tingkat desa kecil. Kamu mendapatkan 2000 sebagai penghargaan. Kita bisa mendapatkan depo taksi dan juga kuburan. Oke. Karena kita sekarang sudah menjadi desa kecil, kita akan membuat kembali kota kita ini. Semakin banyak pembangunannya ya. Lihat nih, perumahan-perumahan kecil mulai tumbuh menjadi apartemen-apartemen yang besar. Oke, karena permintaannya sekarang sudah mulai turun semua, komersial dan juga industrial. Sekarang aku mau membangun bangunan penunjang yang lainnya ya. Di sini kita ada yang namanya pelayanan. Polisi, kantor polisi harus dong, kita harus bangun kantor polisi demi keamanan dan juga masyarakat kita supaya merasa terlindungi ya dari kejahatan. Oke. Dan di area ini juga sepertinya harus dibangun. Bukannya tadi udah dibangun ya? Apa sebenarnya? Damkar kita kan bukannya sudah bangun pos damkar di sini? Kok nggak ada? Di area industri itu kan bisa sih nggak ada. Yaudah deh, kita bangun lagi aja di daerah ini. Menurut aku penting banget sih. Kebagian masyarakatnya udah 64%. Dan sepertinya mungkin sampai di sini dulu ya video kita, karena kalau kita ini ya, aku udah ngerekam lama banget itu, dan kita juga sudah tidak lagi dimintai pembangunan dari tiap zona ini. Mungkin sampai di sini dulu ya video kita dari game Teotown. Besok kita akan melanjutkannya lagi. Mungkin kita akan memiliki target itu untuk bisa sampai ke level selanjutnya. Level 2 ternyata namanya kecil, kita nggak tahu kalau level 3, 4, 5, 6 namanya apa. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.